Yang hidup siapa? Abang percaya yang mana? Ya Yesus yang mati, Yesus yang hidup. Masa Paulus yang hidup gimana sih? Masih abang ngomong begitu. Ustadz Alif kalau sudah ready Kan YouTube-nya abang membawa ke arah silakan masuk siapa Ustadz Alif. tadi? Gak apa-apa di. Kita percaya yang hidup, Bang. Aku cuma Ya, pertanyaan yang aja, hidup yang dan baru naik ke pulang surga, dari Bang. gereja siapa ini? Hati-hati, Bang. Kita percaya Bang, sama hidup yang naik ke izin surga, nanya Bang. aja sebentar. Bang, kalau Bang Zeka pulang dari gereja, Bang? Bang Seka habis pulang dari gereja? Nah, terus kenapa? Belum, nggak dijawab dulu. Mereka baru sadar Nah, mabuk itu malam pribadi orang. Itu sudah itu beda, apa sih? Bang. Jangan ke pribadi. Enggak nanya aja. Kalau kami misal hari Jumat, udah pulang Jumatan, kami pasti jawab iya, udah pulang gitu. Enggak, nanya aja Nggak nanya. usah, Bang ke Zeka arah pulang dari situ, gereja Bang. hari ini. Itu di luar topik sudah. Sebatas nanya, ya udahlah. Kalau emang mau di dalam topik, undang Pak topiknya lanjut. Bukankah itu sudah ada ketetapannya, Bang, hari Sabat itu? Oh, kau asal Saya nanya Oh, sama hari nanya. Sabat, Advent ini. Ya kau ya. dia Advent. Ya memang mereka Advent seperti ini. Bapak Advent rasa Yahudi. Nggak Padahal apa-apa, Paulus ada bilang kita itu yang lurus-lurus saja, Bang. Kita menghujat orang tidak. Ibaratnya apa-apa tidak. Silakan kalau orang punya pemahaman lain, bebas. Kau punya doktrin menentang kebenaran yang tertulis. Begitu loh Seka. Kalau Nggak apa-apa. manusia nggak mau dihujat, Kau punya omongan Bang bersejalan dengan yang tertulis, saya setuju, saya akan aminkan. Tapi narasimu tidak sejalan yang tertulis. Yang betul kau atau Yesus yang kasih hikmat ini menulis orang LA ini? Ustadz Alif suaranya kecil Ustadz, nggak pakai songkat. nggak pakai di rumah ramai takut masuk suaranya. Apa ini masuk juga suara dari rumahnya? Oh, yang dari rumah Seka yang masuk. Kalau Ustadz Alif aman. Ya gini, tadi Bang Zeka bilang nggak mau menghujat manusia. Tapi kenapa Anda berani menghujat Tuhan, Bang? Sama manusia Anda tidak berani menghujat, tetapi kenapa sama Tuhan Anda berani? Dengan mengatakan Tuhan turun menjadi manusia ke dalam rahim, apa itu tidak menghujat Tuhan? Menggantikan kemuliaan Tuhan dengan manusia yang panah. Anda berani mengatakan Saya tadi yang mati dan bangkit kembali adalah Tuhan. Apa itu tidak menghujat Tuhan itu? Tidak. Itu secara kemanusiaannya. Oh, berarti Anda Memang sedang menghujat tertulis manusia. seperti Kalau gitu itu. nggak ada masalah. Ya beda lah. Jadi Emang yang Anda saya ceritakan arah- tadi itu adalah manusia, bukan Tuhan ya? Kok diplesetin ke situ sih? Leh, ketika tadi Anda berani mengatakan yang jadi manusia turun ke bumi ke dalam rahim Maria, Anda imani itu sebagai Tuhan. Saya pertanyakan ke Anda katakan itu sebagai manusia. Kemanusiaannya. Berarti bukan Tuhan Makanya itu dia ya? bisa kemanusiaannya, Bang. Iya, berarti itu bukan Tuhan kan jadinya? Bener nggak? Ya di dalamnya roh Tuhan. Roh sama badan masa bisa dibedakan? Nggak jadi nggak nih jadi Tuhan? Enggak, kita kembali ke Maria aja, Bang, yang diturunkan Roh Kudus untuk Lah iya, lah menjadi iya, manusia makanya saya kan butuh roh tanya. rahim Maria. Iya, yang dikandung Itu. oleh Maria itu sebenarnya Tuhan atau bukan Tuhan? Itu roh Tuhan. Medianya ya manusia. Oh, yang dikandung oleh Maria roh Tuhan. Ya, Oh, roh Tuhan. Yang dagingnya bukan Tuhan. ya kayak abang sama roh abang masa beda? Kayak mana? Kok jadi abang yang bingung sendiri? Abang punya roh enggak? Punya, ada dalam diri saya. Ya. Ya, Yesus dia punya roh Tuhan. Apa bisa dibedakan? Jadi roh dalam diri Yesus itu adalah Tuhan. Ya.
Ya berarti ketika di dalam kandungan waktu Yesus bayi, bayinya Yesus itu adalah Tuhan yang rohnya. Udah sering ini ditanyain begini, ini di komal-komal mana aja ya begini-begini aja. Apa mau berubah Yesusnya? Pertanyaannya dirubah. Dibalik, yang Tuhan dagingnya, yang roh yang bukan. Roh Tuhan, Dagingnya dagingnya Tuhan, dagingnya manusia gitu kan? untuk penggenapan firman. Enggak, rohnya yang Tuhan, dagingnya yang manusia. Ya, Nah, di mana itu dalilnya? Gitu aja. yaitu firman menjadi manusia. Firman itu apa? Roh atau bukan? Firman itu perkataan Allah. Bukan roh, bukan? Hah? Iya. Jadi Firman perkataan itu yang ya jadi roh. daging, Hmm. bukan roh yang jadi daging kan? Bukan. Nah, rohnya dari mana? Ya itu dari Allah. Ya sama, roh Anda juga dari Tuhan jadinya. Di dalam kitab Anda Yohanes 1, kan Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia, kan gitu bunyinya. Dan diam Ya. di antara kita, oke? Yang jadi daging, yang jadi manusia itu adalah akibat dari firman itu, atau firman itu yang telah menjadi manusia. Pertanyaan saya, Bang, yang menjadikan manusia itu siapa? Maria. Di situ bunyinya firman itu telah menjadi manusia. Kok malah Lah jadi iya. Maria? Bentar, begini. Oh, berarti Maria menjadikan Tuhan menjadi manusia kalau gitu. Pembentukannya harus menggunakan rahim Maria. Itu pabriknya yang membentuknya. Enggak, pertanyaannya gini loh. Kan bunyi ayatnya kan firman itu telah menjadi manusia. Nah, pertanyaan saya, yang menjadikan manusia ini siapa? Yang menjadi. Maksudnya gimana sih, Bang? Ada yang menjadi, pasti ada yang menjadikan, bener nggak? Kok jadi bingung? Kan bunyinya Yang coba ada yang menjadikan baca deh, biar, begini, biar Bang, tidak begini. dibilang saya ngarang. Begini. Coba Saya sebut. nggak usah, pelan-pelan. nggak usah. Saya jawab langsung. Ya, Kehendak langsung jawab. Tuhan Siapa? yang menjadikan Maria. Lewat rahim Maria, kehendak Tuhan. Loh, bunyinya Kehendak firman Tuhan. itu telah menjadi manusia. Nah, Ya, yang menjadikannya itu siapa? Allah. Nah, berarti yang dijadikan oleh Allah Tuhan atau bukan? Maksudnya? Ya. Berat ini padahal di pasal pertama. OT-nya enggak bener ini, oten karbitan nih. Yang dijadikan Pertanyaan oleh abang- Tuhan pasti bukan Tuhan, kan Pertanyaan gitu. abang itu kayak bolak-balik gitu. Sudah saya jawab tapi Anda bolak-balik baru lagi. jawab setengah jam pertanyaan saya baru dijawab barusan. Pertanyaan saya dari tadi, yang menjadikan manusia itu siapa? Nah, Anda baru menjawab yang menjadikan manusia itu adalah Allah. Maka pertanyaan saya, Ya. yang dijadikan oleh Tuhan itu apakah itu Tuhan atau bukan? Yang dijadikan manusia. Ih, Tuhan. Tuhan. Iya. Berarti ada Tuhan yang dijadikan oleh Tuhan, dijadikan manusia. Gitu. Ruwet nggak? Dan ini karangan. Ya enggak ruwet kan Lah. kita kan ngelihatnya kan abang ini kan langsung ke intinya, ibaratnya manusia dijadikan manusia. Kita kan melihatnya kan Bang, bunyinya Berarti jelas. kalau begitu kita ambilnya saja, Bang. Bunyinya Bang jelas. Saskia, kita ambil Firman poinnya. Iya, pertanyaan saya kan tadi membawa Yohanes. Oke, saya ikutin. kalau abang nanya Di dalam Yohanes 1 nomor nggak paham. 14 itu kan dikatakan
firman itu telah Nanyanya ke menjadi yang manusia. terjadi. Bang, Izin Bang Itu Alif. dari roh nah, firman menjadi Roh Kudus. manusia berarti ada yang menjadikannya, betul ke nggak? rahim. Izin Bang Alif. Iya. Ya, firman itu menjadi daging. Enggak gini bang. Bukan manusia, mankind di situ. Dia nggak pakai kata antropos di situ. Iya, itu terjemahannya yang salah itu. Sak egeneto kan, maksudnya kan jadi Iya. sak jadi daging. Makanya itu terjemahan menyesatkan itu. Oke. Nah, yang menjadikan daging itu siapa? Nggak ada ditulis untuk dijadikan atau menjadikan. Berarti jadi di sendiri mana daging ada itu. pihak ketiga. Jadi Berarti jadi konsepnya sendiri. adalah dia Daging yang tubuh, tidak jadi sendiri. terlihat. Iya, dia yang tidak terlihat menjadi terlihat. Itu aja. Lah enggak kan firman itu menjadi manusia. Berarti ada proses perubahan, bener nggak? Kenapa? Ya, Kenapa? bunyi firman itu telah menjadi daging. Iya. Nah, terjadi proses perubahan kan? Yang sebelumnya bukan daging telah menjadi daging. Maka Iya. tadi pertanyaan saya, siapa yang menjadikannya ini? Nggak ada. Dia tinggal menjadi. Kenapa? Oke, harus siapa yang ada menjadikan? di Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa yang menjadikan segala sesuatu itu? Yesus, sang firman itu. Lihat aja itu tulisannya. Coba lagi. Permisi. Yesus sendiri yang menjadi. Kok jadi Yesus yang Jangan menjadikan segala ketawa Bang sesuatu? Alif. Itu dua frase yang berbeda yang nggak nyambung. Coba dibaca baik-baik. Itu dua frase yang berbeda. Ya, saya Coba. tanya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Gantian. Siapa yang mau masuk ini? Waduh. Thomas. Thomas diam dulu Thomas. Mas diam dulu gantian. Diam Thomas. Kalau di layar kecil diam dulu gantian, nanti saya angkat layar besar ya. Diam dulu Bang Thomas. Gampang saja. Oke. Yang pertama itu Allah itu maha kuasa, kita yang bengong. Oke? Ya, kita Nah, bingung karena ya, kita ngarang, oke, karangan kita selesai. belum tuntas gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita dengar ya. kreatif muncul. Jadi Jadinya kan begini. dengar dulu. Kita kembali ke malaikat berfirman, hari ini telah lahir juru selamat, Nah, itu Kristus Tuhan. tambah kuat dalil saya. Sip. Naikkan Pak Host. Kayaknya Pak Thomas yang mau maju ini. Waduh, belum selesai saya Bang Alif. Oh, belum selesai. Atau itu bisa nggak dempetin host dia berdua di situ kursinya sebelahan? Gantian Bang Senil. Yang di atas dulu yang ngomong. Bang Senil, sabar dulu. Kalau nggak dijawab berarti saya ya. Ya, Bang Senil ini kayaknya JO ini Kang Dito. Waduh. Pindah ke JO ternyata Bang Senil ini. Iya, makanya jadi panjang nanti. Aku bilang, nah, di dalam Wahyu, di dalam Matius 1 maupun di Lukas, di situ kan ada malaikat datang. Assalamualaikum Maria, waalaikumsalam. Dia membawakan kabar gembira kepada Maria. Dia mengatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung. Seingatku Lukas 1 nomor 29 sampai 31 itu. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau hendak menamai dia Yesus. Nah, malaikat yang datang menyapa Maria menyampaikan sesuatu, apakah itu firman dari Tuhan atau inisiatif Gabriel sendiri menyampaikan kepada Maria? Silakan dijawab. Nah, orang sudah nyata-nyata mau ditanya lagi. Ditanya lagi, Gabriel menyampaikan firman Tuhan. Ketika firman itu disampaikan, benar jadi nggak jadi anak manusia? Ya, Benar, dia benar. manusia, Artinya dia firman ada itu telah yang menjadi baru. manusia, terbukti. Firman yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria dan terbukti Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman mana? Firman yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria dan terbukti dia mengandung dan melahirkan. Engkau mengandung, melahirkan, Dia gitu kan? memberitahukan Seorang informasi ibu. itu. Hah? Dia memberikan informasi itu, bukan berarti Nah, yang seperti Anda ya katakan. makanya tadi pertanyaan saya, informasi yang disampaikan itu firman Tuhan atau inisiatif Gabriel? Semua catatan sejarah dari kejadian sampai Maliaki
itu sudah dinyatakan. Berarti semua itu sudah Pemeneh nih mundur ke manusia. perjanjian lama, Rek. Bukan. Anda harus tahu latar belakangnya. Anda tiba-tiba muncul Latar protes. belakangnya kasih tahu berikut juga latar depannya, Baik, Pak, biar tidak ada iya, salah paham. Ya. Jadi Lanjut itu Pak sudah Thomas. jelas, itu sudah jelas. Tidak bisa kita mau bantah. Siapa yang mau bantah? Siapa yang mau bantah itu? Nabi Jibril malaikat Jibril di Gua Hira. Siapa yang mau bantah? Begitu Siapa pula- juga yang sedang bantah? Iya, saya begitu sedang pula tidak aku akan membantah. bantah. Gini Pak, Malaikat kita yang sedang sama Pak, tidak bisa. tolong Pak, jangan salah paham. Kita Tidak. sedang berdiskusi, ya kan, Memang, membuat betul. sebuah kerangka berpikir Kita harus agar tahu tidak otoritas salah Tuhan. memahami Tidak sebuah boleh kita ayat yang melanggar. tertulis. Ada tata krama. Aduh, Pak, Tidak boleh izin. begitu. Pak gantian Loh. Pak, kalau diskusi gantian Pak. Gantian Pak, Oke, jangan sakitin dia Pak. lanjut. Iya Gini gantian loh, Pak ya. Pak, ini Pak siapa ya? Ketutup. Pak, jangan salah paham. Kita kan sedang berdiskusi, membangun sebuah Oke. kerangka berpikir berdasarkan dalil yang tertulis. Nah, tadi saya sangat setuju kepada Anda ketika Anda memulai sebuah narasi dari kitab Lukas. Karena gini, sejauh kitab Anda yang kami baca, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes tidak membahas kronologis kelahiran kan Maria mengandung, itu tidak ada ceritanya. Gabriel datang itu tidak diceritakan, bagaimana proses dia mengandung tidak menceritakan. Sementara Matius dan Lukas itu menceritakan bagaimana kronologis peristiwa Maria akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Itu diceritakan melalui berawal dari kabar yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Kalau di dalam Yohanes itu tidak diceritakan kisah kedatangan malaikat kepada Maria. Nah, ketika Anda membahas tadi Gabriel menyampaikan kabar kepada Maria, saya setuju. Pertanyaan saya tadi, apakah kabar yang disampaikan oleh malaikat itu kepada Maria firman Tuhan atau inisiatif malaikat itu sendiri? Anda bilang tidak perlu ditanyakan lagi. Berarti jelas itu memang kabar atau firman Tuhan. Loh, Nih, malaikat itu kan pesuruh. betul, pesuruh Terus kenapa Tuhan. harus bantah? Oke, iya pesuruh Tuhan. Malaikat menyampaikan itu berdasarkan perintah Tuhan, kan gitu? Tidak ada malaikat yang datang-datang sesuka hati, tidak bisa. Kalau sesuka hati dilempar. Saya bukan sedang membantah Bapak Ke. Justru Kalau ini dia saya sesuka sedang lebih hati, menegaskan dilempar lagi. ke goa. Pak, saya bukan sedang membantah, saya sedang menegaskan lagi. Sudah tegas. Sudah jelas. Yang pertanyaan saya tolong Bapak jawab dengan tegas. Oke. Yang disampaikan oleh malaikat itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Itu firman Tuhan. Cakep, firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki terbukti atau tidak? Terbukti bahwa anak yang dijanjikan itu sudah lahir. Terbukti. Maka ketika Yohanes tidak menjelaskan kronologis mengandungnya Maria, Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi Ya. manusia. Karena kitab Yohanes itu bercerita tentang keilahian Yesus Kristus. Ah, kok jadi ke ilahi? Siluman itu telah menjadi manusia. Kok jadi ke situ, Oh, Pak? tidak, itu jelas Loh, itu. lalu Lukas Secara implisit, ketika Yohanes secara implisit sudah masuk di dalam karena kok malah jadi tiba-tiba saya klik di sini ya? oh tidak, Pak, kasihan. pelan-pelan Anda ya salah. kasihan. Anda Pak, pelan-pelan tidak boleh pelan-pelan. Boleh pelan-pelan Anda ya, Pak ya. tidak- Oke. Oke, baik. Saya sebutkan lagi. Lukas 1 nomor 31. Malaikat berkata kepada Maria dengan kalimat, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Oke, Ini kalimat firman Tuhan atau bukan? itu firman Tuhan Firman Tuhan ini terbukti nggak jadi manusia? terbukti pada 2:11. Ya udah, kalau ini terbukti benar firman itu Dia telah mengandung. menjadi manusia. Dia mengandung. Iya, Di Lukas 2 melanjutkan hari ini betul, telah lahir, betul. Jadi, Rob,
Anda yang bingung. Nah, ketika Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia, benar nggak dengan ayat ini? Benar. Benar. Berarti firman itu tuh firman yang mana? Firman yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Ketika Maria belum mengandung, malaikat mengabarkan firman Tuhan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, terbukti. Maka ketika dia lahir dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu Luar biasa Pak, sekali itu. maksudnya. Hebat. Tidak ada satupun di dunia ini agama yang seperti agama Kristen dan Yahudi. Tidak ada. Tidak ada. Mau agama manapun. Saya akui Pak, saya akui Tidak ada. orang Kristen itu agama terhebat di muka Bukan bumi. terhebat. Kenapa demikian? Saya saja, kawan. Saya akui. Orang yang Sejauh datang yang kami tahu Pak, sejauh yang kami tahu, setiap manusia hambanya itu takut akan Tuhan. Tapi untuk Kristen beda, Tuhannya bisa dibunuh. Tuhannya Anda yang takut sama salah. Anda salah. Makanya kalau dikatakan hebat, saya Anda akuilah Anda hebat. salah. Tuhannya aja bisa dibunuh. Tidak. Tapi dia Nah. bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan dia akan datang. Ya itu kan setelah dibunuh oleh manusia Pak. Sudah berlalu, tidak perlu dibahas. Iya sudah berlalu. Loh. Yang sekarang kita laksanakan itu adalah perintah Yesus. Jadikanlah Nah. seluruh manusia. Yang sedang Anda lakukan adalah menyembah Yesus, Tuhan Anda yang pernah dibunuh oleh manusia gitu. Kenapa kita mau jalan ke belakang lagi? Semua sudah terlewat. Dah. Yesus datang ke dunia tidak pernah dia bahas kejadian, tidak pernah dia bahas Abraham, tidak pernah. Yang dia bahas adalah tujuan. Loh. Piye toh? Jadi Selama- ajaran Yesus nggak Ya, penting selama dia sebelum mati. Tuhan. Ini kok jadi loncat ke sini ya? Oh tidak. Ya kan anda punya otak itu kan cuma setengah-setengah. Bagaimana Anda mau tahu? Harus belajar. Ah, Belajar. belajarnya gimana? Coba saya kasih kesempatan Anda menyampaikan Saya tadi kasih gimana? kesempatan untuk kau sekolah teologi dulu. Pergi sekolah di sana dulu. Saya belajar, Pak. Tidak Saya bisa, belajar. tidak bisa. Harus belajar. Iya, saya Semua belajar, Pak. nabi belajar. Terkecuali satu, Anda yang tahu. Pak, ketika tadi Anda Semua mengklaim nabi Kristen belajar. itu agama yang Terkecuali satu. hebat, Tidak Pak, belajar, tiba-tiba Pak. muncul. kok tiba-tiba kayak orang lagi dapat hari kedua ya? Gantian Pak Thomas, gantian Pak. lah. Ketika tadi Anda mengklaim Kristen agama terhebat, saya coba ikuti arah Anda, ya kan? Karena memang satu-satunya agama di muka bumi ini yang bisa membunuh Tuhannya itu Kristen. Ya kan? Yang masih eksis sampai detik ini, abad ini. Kabur. Tapi kenapa malah jadi saya ikuti narasi Anda, malah Anda jadi kebingungan? Aduh, lucu kali lah. Silahkan Chanel, ganti. Kabur itu nggak ada yang kick. Chanel, dibuka mute-nya Chanel.